Assalamualaikum Sobat Trip Energi. Kita akan melanjutkan ya trip selanjutnya, yaitu trip dari Klaten ke Batam melalui Patimban Batam melalui kapal DLN. Jadi simak dan ikutin perjalanan kami. Kami start dari jam 10 pagi. Let's go. Klaten menuju ini dari samping kota itu melewati tol baru ya, tol alternatif atau tol percobaan ya. Jadi tol ini masih searah ya, cuma di sini tetap harus hati-hati ya. Mudah-mudahan tahun depan kita sudah bagus dan kita sudah bisa jalan di tol ini. Jadi tol ini tetap mengikuti rambu-rambu ya, karena ini dipakai hanya di arus balik dari kota atau dari desa ke kota. Jadi waktu dia harus balik ke Jakarta ini sepi, hanya dipakai satu jalur aja ya. Jadi waktu dari Jakarta ya Jakarta aja, tapi tidak bolak-balik. Nah, jalan ini masih taraf pembangunan ya, saya rasa sih masih bagus sih. Dan kita enak di sini, kenapa lewat persawahan, kita misalnya melihat sawah kiri kanan dengan santai, karena di sini rambu-rambunya tidak boleh melebihi kecepatan seperti jalan yang sudah. Jadi ini masih banyak pembangunan dan jalannya pun tidak rata ya, jadi masih banyak gelombang, masih banyak ini, maka itu tetap harus hati-hati. Di situ juga ada petunjuknya. Jadi kita mudik dari Klaten ya, kita akan ke Batam melalui ini pelabuhan Patimban, karena kita udah booking yaitu kapal DLN ya, yang tujuan dari Patimban ke Batam. Jadi mungkin kita bisa agak nyantai-nyantai sedikit. Biasanya kan kita langsung kan kalau dari Trans Jawa langsung kita tembus ke Sumatera nanti nyebrang. Setelah nyebrang dari Palembang langsung ke Jambi, langsung ke Kuala Tungkal, baru nyebrang lagi seperti itu. Tapi kita pada akhirnya kita coba kapal DLN ya, itu kapal baru ya, jadi belum lama itu sudah dibuka. Tujuannya adalah dari Medan Batam Jakarta Batam ke Medan, balik lagi, kurang lebih seperti itu bolak-balik. Jadi kita tembus lagi, kita sudah masukin mau ke arah jalan tol ya, Trans Jawa ya. Jadi kita melewatin dari Klaten jalan alternatif tol itu ya masih gratis ya, jadi masih belum ini, tidak terlalu lama sih, tapi tetap termasuk cepet lah daripada kita lewat jalan utama menuju Solo. Nah ini sebentar lagi kita mau keluar ya, kita menuju bergabung dengan jalan Trans Jawa yang dari Surabaya ke barat lah sampai di ini. Jadi nanti kita berakhir di ini, kita keluarnya mungkin di Cirebon, di Pali lah, di Palimanan kurang lebih, karena kita ada mau mampir ya, hari ini kita mampir ke Semarang, ke Santen, dan kita mampir lagi kita ke Cirebon di Pali ya, Palimanan kita keluar tol, kita mampir juga lagi ketemu dengan saudara biasa sebentar ya. Dan kita akan teruskan ke Patimban. Sambil lanjut ya, kita sudah nyampe di pelabuhan Patimban itu sebenarnya di tanggal 3 sore. Dikarenakan mungkin kita ngambil alternatif yang lebih cepat kan, daripada nanti ketinggalan kapalnya lebih repot lagi. Makanya kita ambil alternatif, terus kita nginep lagi. Sebenarnya kita sampai itu sekitar, sampai di pelabuhan itu sekitar jam 10 malam, karena mungkin ada petir hujan, jadi kita balik lagi karena kapalnya itu dimundurin. Jadi tetap harus hati-hati ya guys, karena kapal ini kan di pelabuhan ini kan pelabuhan internasional ya, tempat ekspor barang ya, ekspor terutama mobil ya, dan untuk penyeberangan mobil ke seluruh benua dan di Nusantara ya. Jadi kami ya harus balik lagi lewat nginep di Pamanukan kalau nggak salah. Kita nginep semalaman, baru nanti kita balik lagi. Kita ini masuk di pelabuhan ini ya, pelabuhan Patimban itu jauh sekali, dan pelabuhan ini tidak bisa sembarangan masuk akses, karena dari luar dijaga, dari kampung itu dijaga penjagaan karena termasuk inilah pelabuhan internasional ya, yang dikelola di sub, kalau tidak salah di Indonesia di sub sama ini ya, sama kerjasama sama Jepang, apa itu namanya, kurang lebih ya. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat ya pelabuhan nanti untuk sekitarnya. Ini pelabuhan ini saya rasa mungkin yang paling besar di Indonesia, luas pol gitu. Kita masuk aja jauh kali ini. Kita masuk ke pelabuhan itu dengan bekal surat ya, surat dari ini ya, yang telah booking dengan DLN, karena nanti DLN di sini dia ngedoknya di dermaga, dan kita juga
apa ya, sebenarnya kita juga memang kalau mudik ngikutin kapal DN ini harus siap-siap. Kenapa? Nanti waktunya rata-rata molor karena mereka juga ngikutin jadwal dia harus sandar dari mungkin dari Batam, terus jadwal ketentuan dari kepulauan itu sendiri. Karena kita datangnya lebih dulu 1 hari, jadi kita nginap di Pamanukan ya, di Pamanukan, baru kita besoknya lagi kita masuk lagi ke pelabuhan lagi. Kurang lebih kita masuk ya itu ke pelabuhan ini, jalan-jalan itu mungkin sampai 4 kali nggak salah ya. Karena jadwal lagi mundur lagi sampai akhirnya itu jadwal yang paling sulit itu sekitar jam 11 malam baru mau masuk kapal, kurang lebih setengah 12 itu baru mau masuk kapal ya, 12 malam ya. Kita nunggunya udah dari tanggal 3 lah, pada itu kita mau jalan tanggal 4 ya, tanggal 4 malam ya. Nah kita di sini ya, pelabuhan ini luas dan minta ampun ya, tapi keren sekali sih ini. Bahasanya ya, bahasa umumnya itu pelabuhan masa depan ya, jadi nanti tidak ada penggusuran lagi segala macamnya kalau di sekitarnya pun. Pokoknya ini pelabuhan paling luas kalau saya lihat ya, kurang lebih. Dan ini pengamanannya juga super ketat. Yang kedua, kita tidak boleh menunggu di dalam. Kenapa? Karena di dalam itu belum ada khusus untuk antrian mobil yang penumpang ya, dengan tujuan yang lain ya, selain dari mobil ekspor itu nggak ada. Jadi kita menunggunya itu di luar pelabuhan atau di arah kalau di belakang itu di kampung ya. Kenapa? Kalau di kampung itu ada toiletnya segala macam. Kalau kita di dalam itu, jadi untuk dermaganya itu kita belum boleh masuk. Pertama, yang kedua kita tidak boleh nunggu di dalam. Kalau kelamaan di dalam, ngikutin jadwal harus dikeluarin dulu dari pelabuhan supaya tidak mengganggu akses pembangunan maupun akses untuk ekspor atau mungkin demi kenyamanan. Kalau kita nunggu di sini, toiletnya nggak ada pun harus agak jauh. Yang kedua, kalau kita butuh minum, butuh segala macam nggak ada. Nah, jadi makanya kita yang sudah sampai duluan kita dikeluarin di belakang itu di kampung. Jadi kamu di sana makanan semuanya ada. Jadi kita tinggal beli ke toilet gampang, ke ini gampang gitu loh. Ya sampai akhirnya kita menunggu malam itu baru dipersilahkan. Itu pun mau masuk nggak bisa jalan yang tadi. Kita harus pakai jalan yang lainnya lagi gitu loh. Jalan intinya yang supaya tetap safe. Kita masih jalan terus ya ini ya. Kita ini kok wah muter-muter nih kayaknya udah 3 kali 4 kali kita masuk ke sini sampai. Kami dari tanggal 3 malam itu sudah masuk, cuma karena hujan deras dan ada jadwal mundur, makanya kami keluar jam 11 malam itu yang nginap di Pamanukan. Kita cari penginapan di hotel ya, kurang lebih seperti itu. Dan ini kita udah masuk siang, ini dari kampung keluar lagi nih. Nah, kita ke arah kampung nih. Dek, Ke arah kampung yang di belakang dan ini udah pelabuhan itu sendiri. Intinya ya. Tapi memang ini bukan jalan yang bagus ini. Nah, dalam arti ya bukan kalau ada angin kencang bahaya. Di sini kampungnya kurang lebih di sini kan, baru kita masuk lagi ya. Kita melihat kalau siang ini kita malam nyampe sini, bayangkan kalau malam ada petir segala macam. Nah akhirnya kita dari tempat antrian di belakang kita suruh masuk ya, dan ini di tanggal 4 jam kurang lebih jam 11 malam itu ya, baru kita jalan antrian berjalan masuk pelabuhan kurang lebih jam 22.45 lah, kurang lebih setengah 11 lah. Jadi kita itu pun nggak bisa langsung karena harus nunggu antrian. Kapalnya dari jam 4 sore itu sampai jam 22.45 itu baru bersandar. Bayangkan kami mundur lagi. Itu pun kalau masuk pelabuhan nggak bisa langsung masuk, ya harus ngantri, nunggu dulu, karena mereka juga kapal itu juga butuh akomodasi yang lain ya, seperti mungkin pembersihan, BBM segala macamnya, kurang lebih seperti itu, bersihkan atau apapun ya. Jadi kita masih ngantri lagi tuh pelan-pelan sambil jalan, kurang lebih sampai di kapal ya sekitar jam setengah 12 atau jam 12 lah. Belum lagi nanti antrian. Cuma pas hari ini ya Sobit, jadi kita tidak terlalu ramai karena sudah orang udah harus balik kan, di tanggal 1 kan, tanggal 2 mereka harus kerjakan, tanggal 3 udah kerjakan. Kalau kami enggak, kami nunggu pas posisi tidak ramai dulu. Ini persiapan jam 22.50 ini. Di sini enaknya kalau cuma malam, kalau siang keren loh. Kenapa? Kita ngeliat mobil-mobil yang terbaru tuh, mobil-mobil yang diekspor ke penjuru ini, apa benua, entah nggak tahu kemana ini. Mobil yang keren-keren lah, yang nggak ada di sini lah rata-rata lah. Tapi memang barang-barang ini kan nasional tapi kualitasnya internasional. Nah ini mobil, contoh ini mobil-mobil yang akan diekspor nih. Ya seperti inilah, berjajar-jajar. Kalau waktu siang dipanasin, waktu malam tidak ditutupin. Saya kira kalau mobil itu ditutupin pakai atap ya, soalnya dia dibentangin seperti ini. Tapi memang sudah kualitas standarnya seperti itu.
Nah, ini banyak ini mobil-mobil ini. Alhamdulillah kita masuk ke kapal ya sekitar hampir jam setengah 12 lebih itu. Baru masuk sepi kan, karena waktu setelah itu setelah arus balik masalahnya, jadi mungkin nggak terlalu ramai. Ini pun campur dengan penumpang yang dari langsung ke Medan ya, jadi ada yang dari Patimban atau Jakarta langsung ke Batam, langsung ke ini ke Medan ya. Dan kita langsung menuju di lantai 2 karena di lantai 1 mobil-mobil yang besar atau mobil-mobil yang trailer atau apalah kurang lebih seperti itu. Atau kargo atau alat berat ini kapalnya ini kalau saya tengok ini masih baru ya, masih fresh ya, dari catnya, manufakturnya, ada tool perlengkapan yang lain masih baru. Masih menggilap lah dari catnya lah. Kalau barang baru kelihatan kok, barang bekas dicat lagi beda lagi. Nah ini masih keren nih pokoknya ini, masih luas sekali. Jadi waktu pas arus balik kami tidak terlalu banyak ya yang dari Patimban ya, cuma nggak tahu kalau mobil yang lainnya, karena kan mobil barang atau mobil pengangkutan kan dipisah, yang untuk pribadi di sini, nanti yang di lantai 1. Jadi masih luas lah ini, makanya kami sampai alhamdulillah ya udah malam ya, nggak berasa sebenarnya siang atau malam itu kita kejar terus, intinya seperti itu. Oke guys, kita lanjut lagi ya. Nah, kita putar-putar dulu lah, muter-muter ya, keliling-keliling dulu lah, menengok kondisi. Dan kita akan menuju ke tempat ya penumpang ya. Jadi penumpangnya dipisah-pisah di sini. Ada yang untuk sopir sendiri, ada penumpang biasa, ada VIP sendiri. Kalau saya nggak pakai VIP, kenapa? Kita naik lantai 3 ya. Kenapa? Karena longgar sekali. Dan anak-anak pun mau, jadi nggak terlalu bising, nggak terlalu ramai, nggak terlalu ini gitu loh. Ya udah, biasanya kita pakai yang kamar, cuma kan karena longgar ya udah kita pakai yang biasa. Tapi sama aja sebenarnya, di sini malah banyak kawan, kita bisa ngobrol ngalor ngidul, jadi ke sesama penumpang, jadi bisa cerita kemana aja, cerita liburan kemana aja, dari mana. Wah, HP saya bun. Kita muter ya. Ya mungkin saking asli, saya jujur baru pertama kali ini seumur hidup udah naik kapal seperti ini, maksudnya kapal-kapal besar gitu loh. Selain dari penyeberangan dari Bambang Merak, kita masuk dan kondisinya seperti ini sobat. Masuk bongkal, masih kayak gini. Naik ya? Kalau kita sewa kamar, benar di sini pun sama aja. Kecuali penuh baru. Ini tempat tidurnya ya, boleh pilih ini mau tempat tidurnya 10 pun kalau bisa, mau muat bisa dipakai juga ini. Kami udah pakai 3 juga nggak muat ya, udah terlalu kecil. Kami pakai di sini aja ya, jadi tidak terlalu jauh dengan TV. Nah ya, biar tidak di sini. Dan akhirnya kita keluar ya dari kapal ya, cuma menengok. Kelihatan bun di sini ya. Apa? Bun. Berserak nih banyak kali mobilnya nih. Mau ini belum lagi yang kesono tuh, belum lagi yang barisan kesono lagi. Ini mobil cadangan, mobil yang mau dibawa ke seluruh penjuru benua ya, yang mau dikirim. Nah, kita coba shoot dari atas ya, kurang lebih seperti inilah. Luas sekali pokoknya ya. Ini mungkin karena kosong jadi kelihatan luas. Coba nanti kalau udah penuh mungkin paling sempit jadi. Tapi memang ini salah satu pelabuhan masa depan. Di sini juga sudah ada musolanya, pokoknya aman di sini, toilet segala macam, pokoknya udah termasuk bersih lah. Toiletnya juga udah bagus, tempat untuk disabilitas juga ada, tempat turun untuk pak sopir-sopir juga ada, tempat untuk yang ruang makan juga ada, kantin pun juga ada, tempat wahana permainan untuk anak-anak ya, tapi mini ya, minimal ada itulah untuk apa namanya, kebosanan anak-anak. Bayangkan baru kali naik kapal 2 malam 2 hari, baru sampainya pagi-pagi. Nah ini tempat makannya, tempat makan ini menggilap, maksudnya bersih lah sebenarnya, enak lah. Cuma nggak tahu yang kita makan ya, biasalah kalau di kapal kan, makanya persiapan itu penting ya. Contoh ya,
makan mungkin nggak sesuai dengan kita apa yang kita ini. Terus yang kedua, kalau kita beli di kantin ya mungkin tidak sesuai. Kenapa? Mungkin kantin rata-rata, kalau kantin seperti ini biasanya hanya menyediakan Indomie, kopi segala macamnya lah, kurang lebih bakso ya, seperti itulah. Ya itulah namanya kita hidup di kapal kan, untuk sementara paling sehari 2 hari itu. Nah, ini masih kosong ini pokoknya. Kita mau pilih mau ke tempat tidur yang mana ini, masih sisa banyak. Jadi kita bisa jalan-jalan keluar ya, bisa menengok-nengok kapal seperti apa. Maklum lah, Cooper, karena kan kita nggak pernah naik kapal besar seperti ini kan. Baru kali ini kita lewat dari Patimban ya, harusnya dari Jakarta, cuma karena mungkin karena penuh kan, jadi dialihkan ke Patimban. Cuma memang saya rasa di sini memang kalau memang pemerintah menyediakan harusnya lewat sini, harus disediakan satu tempat dong, jangan di seperti ini permainan. Dalam arti begini, untuk penumpang persiapan untuk antrian nggak ada, harus di luar gitu loh ya. Memang harus dermaganya harus dibikin lagi lah, atau mungkin dia dipisah, karena nanti kan kalau nggak salah saya dengar-dengar di sini menjadi pelabuhan salah satu internasional, nggak cuma untuk ekspor, nanti sebagian dialihkan dari dari Jakarta itu dialihkan, terutama penumpang jauh-jauh seperti ini ya. Ini kan sebenarnya lebih ini lagi, lebih lebih harus disiapkan lagi lah. Ini seperti makanan contoh seperti ini ya, jadi ada sayurnya juga, kadang ada daging aja, kadang ada timun, ada sambal seperti ini ya. Pokoknya nasinya kan lumayan ya. Nah, kalau nasi Medan udah biasa lah, nasi keras. Kalau kita berat gitu. Makan sehari 3 kali ini kita, makan tidur ini pokoknya. Kalau tak biasa juga pusing juga, kenapa makan tidur. Karena kalau kita naik keluar pun juga ini angin kan. Nah, ini contoh di bagian ini ya, permainan ya, untuk anak-anak, menghilangkan anak-anak bosan ya. Salah sini ada ayunan, ada segala macam sebagai permainan anak. Nah, ini si bocil nih, ngilangin bosan dia kayak gini, turun lagi. Karena kalau di luar pas di laut seperti biasalah, kalau di laut kan bukan tenang. Kalau kita lihat di luar itu kan anginnya kenceng sekali, jadi kita nggak bisa nengok keluar. Belum lagi nanti kena hujan, belum lagi nanti kena panas. Iya, kalau malam udah dingin, kurang lebih seperti itu. Nah, inilah sebenarnya. Ini tempat VIP ya, yang mau ya, itu kurang lebih berapa ya kemarin ya, 1,5 atau berapa itu bagi yang mau gitu loh. Tapi kalau penuh nggak apa-apa, rekomen sih kalau menurut saya. Tapi kalau nggak penuh ya tergantung budget, tergantung keluarga lah. Nah, di sini tempat kantinnya yang untuk makan ya, bisa makan di sini, bisa di bawah ruangan, terserah mau kemana pilihannya. Di sini juga ada tempat pengobatan bagi nanti pasien atau pasien penumpang yang mengalami sakit atau apapun, bisa dikondisikan di sini. Jadi kami pas hari ini hari Jumat ya, jadi kami sholatnya ya di kapal, ada di bareng-bareng itu, satu musola ruangan itu juga penuh. Nah, disinilah tempat makannya, pokoknya ya bersih lah, mantap lah. Ini kondisi malam kurang lebih. Alhamdulillah video ini saya bikin cepat ya, ini kurang lebih kita udah sampai di ini, mau mendekati Batam nih. Perjalanan dari jam 22.50 24.45 sampai di Batam itu kurang lebih jam 2 ya, jam 2 malam nih. Bayangkan jam 2 malam kita masih ngantri pengurus segala macam, kurang lebih ya mungkin yang setengah 2 lah. Jadi lama, karena kapal ini kan dia kapalnya harus ditarik dan didorong ya, tidak bisa langsung bersandar sendiri dia. Jadi nunggu tank boot dulu ya, nunggu boot itu ada 2 boot nggak salah, satu dorong satu narik untuk muter kepala kan. Jadi untuk di Batam ini, di pelabuhannya di pelabuhan Pantai Stres, karena bukan untuk di pelabuhan Pelni ya. Ya biasalah, ini tempatnya mungkin di situ, jadi mungkin aksesnya lebih gampang keluar kan. Jadi Pantai Stres itu ya sebelumnya kalau dari ini kalau dari Nagoya kurang lebih seperti itulah. Ini kondisinya lah, ini kondisi malam ini. Jadi di tengah laut juga ada pengoboran, ini ada Singapura segala macam lah kurang lebih lah. Jadi kondisi ini udah setengah 2 malam ini, bayangkan jam nyampe itu jam tanggal 7 ya, 7 pagi. Kalau kita hitung-hitungannya di atas jam 12 itu masuknya pagi. Nah, ini bootnya yang narik sama dorong ini. Ada 2 boot yang untuk menggeser ke belakang ke dermaga supaya bersandar. Kita sambil menunggu ya. Cuma di sini kalau malam biasalah, tanpa berasa jam 12 malam itu anginnya kencang, jadi agak ini. Biasa ada di laut. Ya seperti ini.
sambil menunggu bersandar ya, kita udah mulai tenang, jadi kita bisa bikin video ini di Batam nih. Nah, ini pantai stresnya yang kita mau dorongnya di sini dia. Nah, nggak bisa langsung kapalnya bersandar di sini. Nah, di pantai stres, kalau di sana di Pelni tuh, nah di sebelah sana itu di Pelni di Batu Ampar, Dermat, kurang lebih seperti itulah. Sambil antri ya, jadi pada mengambil video semua, jadi pada keluar semua karena persiapan untuk udah melelahkan apa makan tidur. Bayangkan loh, orang tak beraktivitas makan tidur pun baru dia punya duit itu tetap juga nggak enak. Tetap kalau bisa itu enak beraktivitas. Nah, intinya seperti itu. Tapi itulah proses kehidupan karena memang penyeberangan butuh waktu dan di tengah laut nggak sembarang aktivitas yang bisa dilakukan. Ya, yang kita naik nanti yang kita kapal yaitu Damai Lautan Nusantara ya. Jadi terima kasih telah memberikan ini ya. Kalau memang untuk hitung-hitungan bisnis ya mungkin agak nggak terlalu untung ya. Kenapa? Karena kan kalau kapal kan nggak terlalu ini apa banyak ini, paling mungkin banyak. Ini dorong nih, harus dorong, ada yang narik kepalanya muter ya. Tapi nah, ini ke pantai stres ya, kita bersandar di sini. Ini kalau bersandar untuk 3 kapal mungkin nggak bisa nih. Itu kali kurangnya. Nah, baru sudah mepet baru ditarik. Sampai ini udah 12 malam. Ya apalah. Sambil kita menunggu, kita persiapan ya guys. Jadi kita Sobi kita udah persiapan di mobil ya, kapal sandar turun dan siap-siap ya. Seperti ini ya. Tapi saya tengok kemarin sedikit ya, soalnya banyak juga ya. Ya mungkin ini campur ya. Mungkin ada yang mau ke mana? Medan ya. Tadi dari Jakarta langsung kan. Nah, tapi lumayan banyak loh. Oh banyak juga mungkin yang mobil atau mungkin dari kantor yang lainnya. Ini udah sampai di pantai stres namanya kalau bahasanya. Bahasanya ini tempat wisata pantai stres nih kalau salah. Akhirnya kita sampai alhamdulillah udah 2 malam 2 hari kita makan tidur toilet dan tidur. Nah, kita akhirnya lumayan ya sebenarnya waktu kami itu nggak terlalu banyak ya, nggak tahu-tahunya banyak. Mungkin sudah ada masuk duluan atau kayak ini antrian paket di LN ini yang di bawah lah. Oh banyak juga ya, oh mobil ini yang di bawah itu banyak juga. Tapi alhamdulillah lah supaya budget untuk perjalanan ini sesuai dengan namanya ini kan perjalanan jauh pasti budgetnya juga tinggi. Kalau semakin banyak ya kapalnya tidak merugi, kurang lebih seperti ini karena harus operasional lebih besar sekali ya. Mudah-mudahan jadi ramai nanti salah satu akses penyeberangan ya dari Batam ke Pulau Jawa atau ke pulau selanjutnya Pulau Sumatera atau ke yang lainnya. Jadi kita dari lantai 2 kita turun lantai 1 kita menuju ke luar ya dermaga ya. Terima kasih kapal DLN, semoga kita jumpa lagi di waktu dan tempat yang berbeda. Mudah-mudahan masih bisa support untuk pelayanan negeri, untuk membantu ASDP. Mudah-mudahan saling support memberikan manfaat, terutama bagi penumpang. Nanti mohon dijadwalin dipasin atau nggak tahu ini mungkin sebagai trial, tapi mudah-mudahan bermanfaat semuanya.
Yuk kita tetap lanjut keluar ya. Ini masih keren nih kapalnya, keren ini, nggak rugi dengan biaya sekian, perjalanan jauh itu. Ya mudah-mudahan bisnis ini juga bisa membawa keberuntungan, membawa manfaatnya bagi semua, baik penumpang juga manfaat lebih waktunya, terus bagi kapal bisa untuk operasional, biaya segala macamnya, dan untuk bisa penghubung jadi antar pulau, karena di Indonesia itu sebenarnya apa ya, memang penghubung itu salah satu. Kalau kita naik pesawat nggak mungkin mobil naruh di bawah, rental repot juga karena lama kan. Itulah, jadi dengan adanya kita keluar mungkin ke Batam itu bisa menikmati tol, bisa menambah hubungan atau yang lain. Kita antri keluar ya, tetap antri di posisikan dengan jiwa antri. Demikian ya video yang kami buat, mudah-mudahan bisa memberi manfaat bagi sobit-sobit yang mau mengadakan perjalanan memakai kapal Damai Lautan Nusantara. Biasakan antri, tetap sabar, intinya adalah kesabaran yang paling utama, itu sabar, selamat sampai tujuan ya. Kita kurang mendarat kurang lebih hampir jam 2 lebih ya, kita karena sampai di rumah itu saya kurang lebih hampir setengah 3 itu, setengah 3 malam kurang lebih. Dan waktu itu pas ini keluar dari kapal kita gerimis sedikit ya, tapi alhamdulillah sampai jumpa di trip selanjutnya. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan referensi bagi penumpang yang lainnya yang mau mudik dari Batam, dari Sumatera atau ke Jawa atau sebaliknya. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Tetap harus hati-hati, siapkan dokumen dan siapkan kondisi fisik dan siapkan kondisi duit, dompet, dan siapkan mobilnya yang sehat karena kan perjalanan jauh ya. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat sebagai referensi. Terima kasih dan salam trip Negi.